Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang lancar. Oke, saya akan bahas analisa XAUSD untuk hari ini ya. Oke, di sini di daily mungkin teman-teman melihat ya ada sesuatu yang janggal di sini. Janggal, apa itu janggal? Oke, gini. Coba teman-teman perhatikan ini nih. Nah, ini nih. Tarik pakai trendline ya di daily ini ya. Tahu nggak ini apa? Kompresi liquidity ya, trendline liquidity. Nah, kalau kayak gini akan ada kemungkinan dia naik kenceng ke atas ya, naik kenceng ke atas. Ada nggak contohnya bang? Sebentar. Banyak sih contohnya mah. Contohnya ini nih. Nah, lihat ini. Ini kompresi, ya kompresi. High dijebol dan naik kenceng ke atas. Ke atas. Contohnya ini ya. Oke. Sekarang kita bahas di zona sekarang. Meskipun di sini terdapat cok bearish di H1, belum tentu dia berhasil. Belum tentu. Ya, belum tentu berhasil. Oke. Di sini kita lihat nih. Kita bicara sejarah ya. Sejarah di H4. Di H4 kok H4 sih di daily kompresi di sini. Nah, dia bisa aja ngambil high di sini nih. Karena di sini pun dia bukan OBIM ya. Bukan OBIM. Jadi lemah ya. Apa itu OBIM? Lihat di sini secara struktur. OBIM tuh gini ya. Ini memang FVG ya, imbalance ya, order block lah ya. Nah, tapi kalau OBIM yang bagus tuh kayak gini ya, bagus nih. Ini ada misalkan dia ada, sebentar saya bikin dulu, kayak gini nih. Nah, OBIM. Nah, high di sini dia harus lebih tinggi, lebih jauh dari yang sebelumnya. Dan di sini terdapat fair value gap, gitu ya. Nah, ini OBIM yang bagus. Nah, sedangkan di sini high-nya nggak di swap. Nah, ini tuh sama aja kayak equal high gitu. High yang lemah dan akan sangat mungkin di break, dipecah. Jadi nggak bagus buat sell, kecuali scalping ya. Nggak bagus buat sell. Nah, kalau kita lihat di daily di sini, hukum kompresi itu hanya ada dua. Ya gini. Yang pertama, misalkan di sini ada high nih. Nah, di sini dia kompresi nih. Kompresi. Dia bikin equal high, dia naik lalu turun. Nah, yang kedua, kayak gini. Kompresi naik kenceng, boom, baru turun gitu. Nah, kalau sekarang ini akan sangat mungkin naik kenceng gitu ya, naik kenceng. Nah, oke, dia respect fair value gap di sini nih, fair value gap. Dua kali lah ya. Nah, kalau di H4 ini tuh bukan cok ya sebenarnya ya, bukanlah cok, hanya inducement yang diambil ya, inducement yang diambil. Coba kita bahas tentang inducement. Ini sangat penting ya. Dari sini nih. Dari sini kita bahas ya. Pelan-pelan aja ya kita belajar ya. Ini penting ya. Tolong disimak dengan baik ya. Memang nggak ada yang win rate yang pasti ya. Tapi insya Allah kita kalau berusaha insya Allah bisa ya. Karena market tuh sifatnya ini ya. Probabilitas ya. Nggak ada yang high win rate. Di sini terdapat break of structure ya. Break of structure di H4 ya, bos. Bang, kok ini disebut bos? Bukannya kalau bos itu ada cok dulu ya? Banyak orang berpikir kalau ada adanya bos harus ada cok. Kayak gini nih mereka mikirnya nih, ini cok ya, cok. Nah, lalu ada bos gitu ya. Enggak ya. Kalau misalkan ada yang namanya internal bos juga nggak masalah ya. Internal bos tuh dikatakan internal jika kayak gini nih. Jika dia ngambil pullback ya, ada inducement. Nah, seperti ini. Nah, ini dia udah valid bos. Ini inducement diambil. Nah, ini dia bikin bos. Nah, ini valid bos. Ya, bos. Jadi dia kayak gini nih. Nah, respect demand, kampret. Respect demand naik. Nah, contohnya kayak gini nih. Ini contoh real nyata nih. Contoh real nyata nih. Sini ada pullback ya. Pullback.
pullback diambil, inducement, boss ya, boss. Nah, lalu di sini terdapat pullback lagi di sini nih. Nggak ada ya di sini pullback ya. Di H4 di sini ini bukan pullback. Nah, ini pullbacknya nih, nggak diambil. Dia respect demand tapi demand. EVG dia break naik lagi. Nah, apakah ini dikatakan boss? Enggak ya sebenarnya ya kalau secara teori ya. Karena ini kan cuman pullback doang ya, pullback doang. Pullback doang. Nah, ini nih. Pullback diambil. Nah, ini pullback di sini diambil nih, inducement. Nah, ini jadi boss. High di break jadi boss. Lalu di sini dia setelah bikin boss, di sini ada pullback. Nah, setelah dia bikin pullback, dia naik lagi nih, ngambil inducement, dia naik. Inducement diambil, dia naik. Nah, dia bikin boss di sini, boss baru, ya. Nah, setelah dia bikin boss baru, di sini ada pullback. Nah, sebenarnya ini tuh apa namanya? Inducement ya, tapi ini juga liquidity nih, karena ini tip one buy ya, bukan demand. Jadi ini kita anggap inducement. Sama kayak di sini nih. Di sini dia respect BPR ya, balance price range. Nah, mungkin aja dia naik ya dari sini ya. Kenapa gitu? Logiknya gini, di daily. Kita bahas monthly ya. Nah, nih dari monthly saya bahas ya. Kalau kita cek di monthly time frame, di sini di respect EVG ya. Respect EVG yang mana dia menjadi internal rank liquidity ya. Nah, dia bisa aja ngambil high di sini nih sebagai ERL, external rank liquidity. Ini teori ICT ya. Ini monthly loh ya, monthly. Sedangkan ini tanggal berapa? Sebentar. Tanggal 30. Nah, bisa aja 2 hari ini untuk menghabiskan monthly time frame, dia ngambil high di sini nih, mungkin nih bulan ini, boom, gitu. Akan sangat mungkin untuk naik ya kalau monthly ya. Sangat mungkin ya, karena ini IRL to IRL ya. Kayak gini nih logikanya nih. Nah, ini EVG di respect jadi IRL. Mana IRL? Kok nggak ada sih? Oke, ini IRL berarti di sini. Oh ya, nih IRL di sini, IRL. Nah, nih kayak gini ya. Nah, itu logika monthly. Nah, logika di weekly, di sini kita lihat nih. Di weekly. Sama juga nih. Di sini ada EVG ya. Ada EVG dan ini order block bullish nih di sini nih. Nah, ini OB bullish ya. Dia respect OB bullish di sini. Dia mean threshold. Apa itu mean threshold? Mean threshold itu ICT ya. Gini nih, mean threshold. Ini ada order block ya. Order block bearish. Bullish. Nah, seperti ini. Saya bikin warna biru. Nah, kayak gini. Mean threshold itu dikatakan mean threshold adalah 50% dari order block. Nah, ini mean threshold nih. Nah, sedangkan di sini dia respect lebih dari di sini nih, dia respect order block weekly ya. Dan dia sepertinya akan kuat naik ke atas. Ditambah lagi dukungan di daily ya yang membuat kompresi di sini nih. Tahu kan hukum kompresi? Dia akan naik kencang setelah kompresi. Boom. Dan saya yakin gold akan bikin ATH. Dan saya yakin cok H1 itu nggak works ya, nggak works. Karena bagi saya cok yang terjadi di kompresi itu nggak works ya. Tapi ya belum tentu saya benar ya. Belum tentu saya benar. Nah, di H4 dia bikin inducement di sini. Inducement, dia di sini respect BPR di sini. BPR. Nah, kalau kita ke M15, di mana kita entry menggunakan time frame M15 karena patokan kita adalah H4 structure. Oke. Secara H4 structure ini di sini akan dikatakan cok jika dia break high di sini nih. High di sini di break. Nah, nanti zona buy-nya di sini nih, di BPR. Nah, cok set Fibonacci
Fibonacci. Misalkan dia nyampe sini high-nya, koreksi OTE buy. Gitu ya. Targetnya high. Kayak gitu ya. Targetnya minimal ya PDH lah ya di sini nih, PDH nih. Ini PDH, previous day high. Oke, itu aja ya guys ya. Semoga bermanfaat ya ilmunya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.